Assalamualaikum. Minggu lalu saya coba membagi pengalaman saya tentang awal mula dulu belajar makan sehat. Senang sekali melihat respon dari teman-teman semua yang sangat semangat dan antusias dengan bahasan ini. Banyak komen dan DM yang masuk yang saya perhatikan poin ataupun inti masalahnya sama, yaitu mengenai masalah biaya ataupun harga dari makanan sehat itu sendiri. Nah, makanya saya tertarik untuk coba mengupas masalah ini lebih detail lagi sesuai dengan pengalaman yang telah saya jalani. Saya ambil contoh misalnya sayur organik. Kenapa harus sayur organik? Salah satu alasan paling penting yaitu karena sayuran organik tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi yang dapat merusak kandungan nutrisi dan vitamin di dalam sayuran tersebut. Selain itu, tanpa penggunaan bahan-bahan kimiawi, sayuran itu juga akan lebih baik untuk tubuh ketika dicerna. Alasan lain tentu banyak lagi. Teman-teman bisa mencari info tentang ini melalui buku ataupun artikel-artikel kesehatan lainnya ya. Lalu bagaimana jika kita nggak bisa beli sayur organik karena alasan biaya atau mungkin karena kendala tempat tinggal di sana jarang atau bahkan tidak ada penjual sayur organik? Makan sehat itu jangan sampai buat kita menderita, ribet, dan juga jadi pusing sendiri. Kalau memang nggak sanggup beli sayur organik dengan alasan biaya, kita tetap bisa makan sayur biasa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, sebaiknya belanja di warung ataupun pasar tradisional. Belanja di pasar ataupun di abang-abang sayur lebih dianjurkan dibandingkan membeli buah ataupun sayuran non-organik di supermarket. Karena insya Allah sayurannya tanpa bahan pengawet. Lain hal untuk sayuran organik yang justru biasanya ada di toko khusus pangan organik atau supermarket. Karena masih jarang sekali atau bahkan belum ada dijual di pasar tradisional ataupun warung-warung rumahan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Lalu yang kedua, pilih yang bentuk sayurnya tidak sempurna. Biasanya kalau kita mau membeli sayuran, pasti kita pilih yang paling bagus daunnya. Gak mau kalau ada lubang-lubangnya. Ternyata ini keliru. Justru sebaiknya kita pilih sayur yang ada sedikit lubang-lubang bekas gigitan ulatnya. Kenapa? Karena sayur yang dimakan ulat menandakan sayur tersebut minim pestisida, artinya mengandung hanya sedikit bahan kimia. Contoh lain misalnya penjual ikan yang disenangi kucing dan lalat, berarti ikannya insya Allah aman dari formalin. Lalu yang ketiga, rendam dan cuci sayuran dengan cuka apel. Kalau merasa cuka apel mahal, boleh diganti dengan air garam dan perasan jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Sebenarnya pestisida tidak bisa luntur ataupun hilang total dengan cara apapun. Namun cara ini setidaknya bisa meminimalisir kandungan pestisida yang terkandung di dalam sayuran tersebut. Atau pengen makan sayur organik tapi nggak ada yang jual? Solusinya mungkin teman-teman bisa coba tanam sendiri di rumah jika punya lahan yang cukup memungkinkan. Tapi usahakan sayuran organik ya, yang ditanam di tanah atau menggunakan media tanam tanah. Karena tanah mengandung unsur hara yang baik dan diperlukan oleh tubuh. Caranya teman-teman bisa lihat sendiri atau cari informasi lengkap tentang ini ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa makan sayur. Nggak ada sayuran organik, sayuran biasa pun jadi. Justru yang paling penting itu niat mau makan sehatnya ada. Kalau udah ada niat, insya Allah pasti akan cari cara untuk bisa sehat. Yang perlu kita pahami, makan sehat itu tidak harus mahal. Semua bisa disesuaikan dengan kondisi kita jika kita mau lebih bijak, memilih mana yang harus lebih diprioritaskan. Jika kita lebih memilih memprioritaskan gaya hidup ataupun lifestyle, tentunya makanan sehat pun pasti dianggap mewah ataupun mahal.
Padahal bisa jadi barang-barang yang kita beli ataupun gaya hidup yang kita jalani lebih mahal dibandingkan makanan sehat itu sendiri. Semua tergantung pilihan kita yang mana yang lebih harus diprioritaskan dan mengaturnya sesuai kondisi dan kebutuhan kita masing-masing. Makan sehat juga bukan harus mengikuti tren kekinian. Justru, makan sehat adalah pola makan yang dulunya diajarkan orang-orang tua kita zaman dulu. Seperti misalnya memakai minyak kelapa untuk memasak, menggunakan garam laut asli yang justru warnanya bukanlah putih bersih, membuat cemilan sehat dan sederhana di rumah seperti ubi rebus, pisang rebus, dan cemilan lainnya yang rata-rata menggunakan gula aren, kelapa, dan bahan pangan lokal lainnya. Karena sebenarnya makanan-makanan khas lokal yang sejak dulu ada di Indonesia itu adalah makanan sehat. Begitu juga untuk buah-buahan. Gak perlu ikut-ikutan makan buah impor biar dibilang keren ataupun kekinian. Justru sebaiknya kita makan buah lokal, pepaya, mangga, pisang, dan lain-lain. Karena pastinya lebih sehat. Insya Allah dijamin tidak pakai pengawet dalam proses pengiriman, seperti yang biasanya ada di buah-buahan impor. Ikan pun demikian. Biarkanlah ikan salmon dan teman-temannya menjadi santapan orang-orang di negara lain. Kita makan ikan yang hidup di perairan negara kita. Ikan-ikan di wilayah kita nggak kalah sehat dibandingkan ikan-ikan wilayah negara lain. Allah sudah mengatur rezeki tiap orang. Kita makan apa yang ada dan tumbuh di bumi kita masing-masing. Insya Allah itu akan lebih sesuai dengan kondisi tubuh dan kesehatan kita tentunya. Semoga bahasan ini bisa membuat teman-teman semua semangat ya untuk mau belajar makan sehat dan benar. Karena nggak ada alasan lagi untuk berpikir makan sehat itu mahal. Sebenarnya bukan makan sehat yang mahal, tapi justru kalau kita sakit, itu yang mahal. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.